Gue sangat apresiasi Thibaut Courtois bacungin 4 jempol. Iya, itu tapi anjing. Ketika gue ngeliat free kick Sinasi, wah itu 10 jari gue buat dia semua 10 lah. 10 jari itu ya? 10 jari bukan jempol dong, telunjuk, 10 jari gue. Manis ya. Karena kita ngelihat pertandingan kemarin, Vinicius mungkin passing progresif yang sukses 0/20 kali ya. Karena Vinicius parah ya, selalu hilang bola. Aliran bola terakhir selalu di berhenti dia. Selalu berhenti. Arsenal selalu dapat advantage. Pada hari yang penuh kedamaian ini kita akan coba membahas apa yang terjadi di leg pertama, tepatnya di Emirates Stadium antara Arsenal menjamu Real Madrid. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Sorry, rada belibet udah lama. Libur lebaran. Mohon maaf lahir batin. Betul. Sebelum kita mulai, kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf kalau kita ada salah kata, salah perbuatan, salah prediksi, salah apapun itulah. Kita meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita kembali bersama terus meroket jadi salah satu podcast sepak bola yang terbesar di abad ini. Betul. Dulu mau nggak? Coach Justin kan baru keluar tuh dari DPI. Lu masuk lu ganti. Gua ganti Coach Justin gitu loh. Ngelamar bisa nggak ngelamar? Ntar gua. Wait. Cukup. 14-an. Cukup. 14-an. Oke, kalau gitu. Telah hadir bersama gua representasi dari dua fans tim yang bertarung di Kamis dini hari, Rabu dini hari, Kamis dini hari ya berarti ya? Iya, betul. Enggak, Rabu dini hari antara fans Arsenal dan juga fans Real Madrid. Luar biasa. Tapi sebelum gua mulai, gua respect dulu sih. Dia jadi beliau ini ngechat gua. Apa? Selamat dulu dong atas kemenangan. Nggak mood makan nasi katanya gitu. Ya. Siapa coba yang mood makan nasi ngeliat 2 free kick? Wah, David Beckham kalah itu. Jiper David Beckham itu lihat. Kalau David Beckham main langsung pensiun itu Mas Wir. Roberto Carlos nonton Carlos diem langsung. Roberto Hongo. Beda itu Subasa. Jadi kalau kita lihat sekilas semua antara Arsenal dan Real Madrid ini lumayan pincang ya. Bisa kita bilang lumayan pincang. Sama-sama pincang. Tapi yang menarik adalah ketika lu memasukkan nama Modric masih sebagai starting 11 dan juga Alaba di situ. Itu fans Madrid udah dari awal udah mempertanyakan tuh Mas Wir. Lu gimana ngelihatnya? Ada Alaba, ada lu ke Modric di sana. Ya kalau gua sisi fans Madrid melihat ya ini bisa masih jiwanya Madrid. Karena terlihat di babak pertama masih settle kita bermain. Ya kan? Masuk ke babak kedua yang gua sangat apresiasi Thibaut Courtois bacungin 4 jempol. Iya, itu tapi anjing. Ketika gua ngeliat free kick Sinasi, wah itu 10 jari gue buat dia semua 10 jari itu ya? 10 jari. Bukan jempol dong, telunjuk, 10 jari gue. Manis ya. Karena yang pertama gue mengingatkan ex pemain Madrid juga. Siapa itu? Roberto Carlos gol pertamanya. Iya. Atas ya, samping. Gol keduanya juga ex pemain Madrid Real juga. Madrid. David Beckham. Anjing, itu kenapa kayak... lu masih ultra Madridistis lu? Ya. Apa-apa Madrid. Apapun itu. Ya kalau bagus gue bilang bagus. Betul. Karena kemarin pun Mbappe gue lihat ekspresinya itu speechless dan tercengang melihat gol seperti itu. Geleng-geleng. Wah itu kayak ya ini bola.
Betul. Gol bagus ya gue bilang bagus. Ya, makanya fair aja ya. Gue fair aja pagi itu gue setelah tidur dan nggak mood nambah nasi, gue langsung mengucapkan selamat ke host kita satu ini. Besokannya dia langsung nge-WA gue, selamat dulu dong. Iya. Tapi gitu. Memang secara overall, gue ngerasa di babak pertama memang Madrid nggak bisa mengembangkan permainan dan mungkin memang itu yang ditunggu sama Ancelotti ya. Dia memang suka tuh ketemu tim yang mengurung, yang ofensif. Tapi ketika ada peluang, dia bakal counter attack. Nah sayangnya Vinicius nggak kelihatan. Lu setuju deh? Kalau kita ngelihat pertandingan kemarin, Vinicius mungkin passing progresif yang sukses 0/20 kali ya. Iya. Karena Vinicius parah ya. Selalu hilang bola. Aliran bola terakhir selalu di berhenti Vinicius. dia. Selalu berhenti. Arsenal selalu dapat advantage ketika Vinicius kontrol bola kan, selalu jadi serangan balik dan ya buat gua Vinicius hilang sadarnya di game itu hilang bener-bener. Total nggak kelihatan, total nggak perform, nggak mau press, nggak mau mundur. Yang paling bermasalah sama Real Madrid adalah etos defense-nya sangat-sangat minim gitu. Nggak mau kerja keras. Kalau kita bandingin dengan Arsenal yang Bukayo Saka sama Martinelli-nya 90 menit turun ke belakang untuk bantu defense ya hasilnya nggak bisa bohong gitu. Skor yang terjadi di lapangan ya yang satu dengan penuh strategi, ngotot pengen menang, main di kandang, dan Real Madrid yang cenderung Real Madrid gitu menunggu 90 menit. Babak satu ada yang berhasil gitu, Mbappe satu kali ditangkap sama Raya, satu kali offside. Tapi ya buat gua kalau lu bandingin Arsenal sama City, ya ini gaya mainnya memang ya kita ngelihat lah ini City lah lawan Real Madrid kurang lebih seperti itu, tapi bedanya adalah defense Arsenal lebih compact. Itu udah terbukti memang dengan beberapa musim terakhir duet Saliba, Gabriel dengan Timber ya musim ini, khususnya musim lalu The Ben White, tapi karena padahal nggak full tim, Kiwi orang main, tapi ternyata masih punya cukup harmonisasi yang baik di lini belakang, dan yang terbukti Arsenal memang sangat sulit di kebobolan dengan tim manapun gitu ya. Setuju. Tapi yang menariknya lagi kalau gua ngeliat kemarin sosok kiper Madrid Thibaut Courtois, kalau nggak ada dia tuh 6-0 jadi. 6-0 jadi tuh barang 6-0 jadi tuh. Tapi ya kembali lagi, Rice-nya masuk dan ada Luka Modric di situ. Alhasil bukan cuma Luka Modric doang. Tapi di match itu Luka Madrid sih sebenarnya. Luka Madrid? Iya. Luka untuk Real Madrid maksudnya? Iya maksudnya. Astaga. Luka Madrid. Luka buat Madrid. Gue sangat sangat takjub akan adanya gol itu, tapi menimbulkan luka bagi gue. Betul. Kenapa menimbulkan luka? Jujur aja, Arsenal udah nggak diharapkan untuk juara IPL. Betul, setuju gue. Ditambah kemarin ditambah lagi badai cedera striker. Betul, setuju. Logika kenapa Ancelotti dan kenapa pemain Madrid nggak mau turun ke bawah? Karena menganggap Arsenal masih tumpul. Iya. Courtois gue masih jago. Iya. Masih bisa lah ketahan ya. Terbukti kan. Tapi kembali lagi di pertandingan kemarin salahnya harusnya Arsenal jangan dikasih free kick. Jangan gampang menjatuhkan ya Madrid. Iya. Ini jatuh nih. Oh jatuh. Pasti nggak kedengeran ini. Kedengeran masih. Ya. Gitu. Jadi alhasil karena adanya tambahan nasi kemarin, yang jelas jadinya luka Madrid. Luka untuk Real Madrid. Bahkan komentatornya juga kalau lu perhatiin dia ngomong tuh, dia bilang kan suatu mispersepsi gitu ya, miss taktikal dari Ancelotti naruh Modric di sana karena terkesan Modric bermain sebagai deep playing di situ. Libero. Deep playing playmaker lah ya. Playmaker di situ useless gitu loh, nggak berdampak. Bahkan Modric sebelum ditarik hampir 70 menit, 60 menit nggak kelihatan gitu, karena memang secara fisikal kalah seadanya. Dan kalau lu perhatiin, yang buat Arsenal menang adalah Arsenal selalu unggul orang di setiap lini. Ketika pressing,
Arsenal naik. Thomas fucking Partey everywhere deh. Partey itu menurut gua di luar MVP Declan Rice, menurut gua salah satu MVP-nya ya Partey gitu karena menurut gua di game itu Partey itu kayak lem setiap lini gitu. Betul, ya kan? setuju. Partey itu bisa distribusi bola ya kayak kita lihat gol Merino itu kan dari balik badannya Partey yang passing di antaranya Raya kan. Jadi buat gua di lini tengah 3 lawan 2, di lini belakang selalu 5 lawan 4 karena balik lagi fundamental yang salah buat gua, yang salah bukan buat gua, memang yang salah dalam sepak bola adalah 3 depan ini gak mau track back gitu loh. Sementara Bukayo Saka di cover sama Alaba sama Bellingham kan. Ketika Bellingham nggak telat, Saka nggak bisa kemana-mana. Paling boleh ke belakang. Tapi kan Bellingham bantu menyerang juga ketika Bellingham telat turun. Vinicius yang harusnya cover ke bareng Alaba tapi nggak turun. Akhirnya Saka dikasih ruang dan terbukti 2 kali pelanggaran yang dieksekusi sempurna sama Declan Rice. Karena memang Arsenal begitu sih, ke Bukayo Saka terus melihat apa yang terjadi, kalau berhasil lewat ya nyucuk, kalau gagal dapat pelanggaran. Dan itu memang yang dicari gitu sama Arsenal. Tapi ya fans Real Madrid deg-degan lah kalau Saka pegang bola, harus diakui. Gimana Mas Bir tapi soal kemungkinan Arsenal menjadi juara, mungkin tidak? Kalau gua melihat ketika Arsenal bisa mengalahkan Madrid, chance juara 90% ada di Arsenal. Terima kasih. Tongkat estafetmu akan kami lanjutkan. Kalau gua ya dari fans kalau fans Madrid ya. Terima kasih. Kenapa gua bisa bilang begitu? Jadi kalau kalah ya wajar sama juara champion. Oke. Nanti kita juga akan bahas secara overall bagian peluang menuju leg kedua dan otomatis peluang ke semifinal nanti akan kita bahas. Oke, sampai bertemu lagi hanya di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak renta.